miring sedikit. Sulai tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung, mengamalkan sunnah Rasulullah yang sangat besar, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Sholat maghrib ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah memberikan rizki kepada kita selamanya. Dulu kita tidak ada, sekarang ada karena diadakan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kita pun sudah tidak ada lagi karena ditiadakan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yanfa' wa la yadur illallah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala yang nampak maupun yang tidak nampak ini hadirin yang mulia, semuanya datang dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Adanya malam ini datang dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang hadirin yang mulia terang benderang, ya kan? Tiba-tiba malam gelap gulita, ya kan? Dari mana itu malam? Dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok hari terang benderang, ya. Bukan karena matahari, ya. Kadang hadirin yang mulia, seharian itu matahari tertutup awan hitam, tapi dunia tetap terang benderang. Dari mana itu siang? Dari khazanah gudang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya khazanah gudang kekayaan ghaib
yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan buah-buahan hanya dengan tanah dan air hujan saja. Ya. Sebagaimana kita misalnya tanam pohon kelapa sawit, ya kan? Kita hanya menaruh cambahnya saja. Ya. Maka hadirin yang mulia, dari tanah itu hadirin yang mulia, tiba-tiba muncul, ya, dari kecambah tersebut tiba-tiba muncul tunas, ya kan? Akar, lama-lama menjadi batang, ya. Dedaunan, pelepah, lama-lama muncul bunganya, lama-lama menjadi buah, ya. Dari bunga sawit yang seperti dompet itu hadirin yang mulia, nggak ada sama sekali campur tangan manusia, nggak ada, ya. Manusia nggak ada ditunggunya itu dompetnya tuh, habis itu dibuka-buka malah mati dia, ya kan? Dibiarkan saja di tanah, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang kuasa menjadikan bunga sawit yang berupa dompet tadi muncullah buah, ya. Buah tadi yang tadinya mentah berwarna hitam, ya kan? Lama kelamaan berubah menjadi kuning, merah. Ini hadirinnya. Dari mana itu warna hitam? Dari khazanah Allah. Ketika mengkal berubah menjadi kuning. Dari mana warna kuning? Dari khazanah Allah. Ketika masak berubah menjadi merah. Dari mana itu merah? Dari khazanah Allah. Dari gudang kekayaan Allah. Kalau kita belah itu pohon sawit, nggak ada sana warna, ya. Kita cari-cari dalam kelapa sawit itu warnanya nggak ada, hitam nggak ada warna, nggak ada warna kuning, nggak ada warna merah, pohon sawit saja. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluknya ini hadirin yang mulia, menimbulkan buah-buahan dari tanam-tanaman ini hadirin yang mulia, nggak pernah ketukar. Misal kita tanam biji cempedak dengan biji nangka berdampingan saja, ya. Di sebelah ini kita tanam biji cempedak, di sampingnya biji nangka. Kita biarkan saja. Allah yang menumbuhkan akar, membelah itu biji-bijian tadi. Maka yang biji cempedak tumbuh pohon cempedak, ya. Yang bijinya itu bibitnya dari biji nangka, tumbuh juga pohon nangka. Ya. Daunnya sama tapi nggak ketukar. Daun nangka ya daun nangka. Daun cempedak ya daun cempedak. Tambah besar, tambah tinggi, berbuah. Maka hadirin yang mulia, Allah nggak pernah ketukar. Yang tadinya bibit cempedak bisa berbuah nangka, nggak akan ketukar hadirin yang mulia. Tetap saja, ya kan? Yang pohon cempedak, buahnya buah cempedak. Walaupun berdampingan tumbuhnya itu hadirin yang mulia. Dan rasanya pun nggak ketukar, ya. Yang buah nangka rasanya tetap buah nangka. Inilah hebatnya, agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang nampak dan yang tidak nampak ini datang dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu khazanah? Gudang gaib kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita tanam biji rambutan juga, ya kan? Ketika tumbuh itu biji rambutan, dari satu biji rambutan itu hadirin yang mulia, kalau berbuah jadi jutaan, bahkan berapa nggak bisa kehitung itu. Nanti pas musim buah berbuah lagi, padahal dari satu biji saja, ya. Allah Akbar. Dan rasanya pun hadirin yang mulia datang dari khazanah Allah. Ketika rambutan itu hadirin yang mulia tumbuh besar, tumbuh bunga, dari bunga tumbuh pentilnya itu, ya. Dari pentil itu lama-kelamaan membesar, warnanya hijau. Kalau kita rasa itu pahit rasanya itu, ya. Rambutan yang masih mentah itu hadirin yang mulia rasanya pahit. Warnanya hijau. Dari mana warna hijau? Dari khazanah Allah. Dari mana rasa yang pahit? Dari khazanah Allah. Ketika tambah besar hadirin yang mulia, maka yang pahit tadi menjadi besar hadirin yang mulia, tiba-tiba ada isinya di dalam, ya kan?
Kalau kita kupas itu rasanya masih asam, kecut. Ya, kalau belum masak kecut biasanya. Dari mana itu hadirin yang mulia? Dari pahit berubah menjadi kecut dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berubah menjadi kuning. Ini mulai agak manis sudah. Apalagi nanti berubah menjadi merah, masak. Allahu Akbar. Dari pahit berubah kecut, berubah manis. Dari mana itu semua? Dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak kita makan yang masak tadi, yang warna merah tadi, itu berubah jadi hitam lagi, ya, busuk dia, menghitam dia warnanya, dari merah berubah hitam lagi. Banyaknya warna di dalam pohon rambutan kalau kita pikir itu ya, padahal dari khazanah Allah. Dari hijau berubah kuning, berubah merah, berubah hitam lagi. Dan kalau sudah hitam rasanya bukan manis lagi, pahit hadirin, berubah lagi hadirin. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Coba kita lihat dari kehebatan Allah yang mampu menciptakan susu sapi itu bahannya cuma rumput saja. Ya. Ya kan? Sapi itu kan cuma makan rumput saja. Gak pernah dia minum susu, ya kan? Makan rumput saja, hari-hari makan rumput, minum, makan rumput, minum. Tiba-tiba hadirin yang mulia keluar susu sapi itu hadirin. Ya, mana ada pabrik di dunia ini yang bisa membuat susu dari rumput? Gak ada. Ya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca kehebatan Allah kita bicarakan, tertanam di hati kita, benar Allahu Akbar. Ya kan? Benar-benar Allah itu maha besar. Hebat memang Allah. Maka akan sesuai antara mulut pembicaraan dengan hati kita. Nyambung jadi. Tapi kalau jarang dibicarakan, kita ngomong Allahu Akbar itu kosong begitu saja. Tapi kalau kita bicarakan kehebatan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ini hadirin yang mulia, saat kita mengatakan Allahu Akbar, ada isinya di hati itu. Benar Allah Maha Besar. Inilah perkara iman hadirin yang mulia yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memasukkan kebesaran Allah ini ke dalam hati manusia saat itu? Sehingga hadirin yang mulia kemarin disampaikan oleh Ustadz ini ya, untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati manusia di Mekah itu hadirin yang mulia, beliau mendakwahkan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Padahal kata ulama hadirin yang mulia, antara mulut dengan telinga itu jaraknya hanya sekitar 13 cm saja. Ya. Antara mulut dengan telinga itu jaraknya hanya kisaran 13 cm saja. Tapi untuk memasukkan kalimat la ilaha illallah ini hadirin yang mulia ke dalam hati manusia ini, Rasulullah berjuang berapa? 13 tahun hadirin. Untuk memasukkan yang 13 cm ini sih. Sehingga dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin yang mulia, ketika kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam hati, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hadirin yang mulia mendapatkan cobaan, ujian, siksaan, siang dijemur di tengah terik panas matahari oleh Umayyah bin Khalaf itu. Karena beliau beriman kepada Rasulullah, majikannya tidak terima, maka beliau disiksa agar kembali untuk menyembah patung dan berhala hadirin. Namun kalimat la ilaha illallah ini sudah masuk menghunjam ke dalam hati Bilal, maka saat dia ditindih dengan batu sehingga beliau ini susah untuk bernapas, ditawarkan untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, maka hadirin yang mulia, kata Abu Jahal dan teman-temannya, hai Bilal, apakah engkau mati dengan perlahan dengan cara yang menyiksa seperti ini, atau engkau tinggalkan agama Muhammad? Maka Bilal katakan hadirin yang mulia, ahadun ahad, ahadun ahad.
Aku tidak tinggalkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal tersebut. Ini manakala kalimat la ilaha illallah sudah masuk ke dalam hati seseorang. Inilah yang perlu kita usahakan hadirin. Ya, kita usahakan. Jadi saat kita mengucapkan Allah itu hadirinnya terbayang kehebatan Allah, terbayang kebesaran Allah. Saat kita mengucapkan la ilaha illallah, maka hadirin yang mulia kita yakin bahwa benar-benar gak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Ini yang kita usahakan, ya. Kita meluangkan waktu, ya. Ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang 40 hari, 4 bulan. Hadirin yang mulia, dalam rangka bagaimana memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati kita. Karena perkara yang paling penting bagi kita selama hidup ini adalah menyempurnakan iman gitu. Ulama katakan hadirin yang mulia, hati kita ini seperti apa? Ya, seperti botol wadah itu. Ya, maka hadirin yang mulia, botol ini kalau kita isi dengan air kopi, maka ketika pecah itu botol, tumpah keluar air kopi. Ya. Manakala botol ini kita isi dengan air teh, ketika tumpah atau pecah, yang keluar dari botol tersebut adalah air teh. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita mengisi hati kita ini dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita isi hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga harapan kita nanti saat nyawa kita dipanggil, ya, dicabut oleh malaikat Israel, maka yang keluar dari mulut kita, apa yang ada di hati kita, yaitu la ilaha illallah. Janji baginda Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya atau di akhir hayat dia meninggal dunia mampu mengucap la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Namun untuk mampu mengucapkan kalimat ini hadirin yang mulia, tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Harus dilatih hadirin. Harus diperjuangkan. Harus berkorban, harus mujahadah kita. Ya, harus mujahadah, berjuang. Karena hadirin Subhanahu wa taala, apa yang ada di hati kita inilah nanti akan keluar saat kita tinggalkan dunia ini. Bahkan dikatakan manusia ini akan meninggalkan dunia ini sesuai dengan kebiasaannya, ya kan? Makanya kita sibuk, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada sebagai petani, pedagang, apa segala. Hadirin yang mulia, bagaimana kita setiap bulan tuh luangkan waktu untuk perkara ini aja. Ya, untuk persiapan kita, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar mulut kita dengan mudah nantinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemarin kami di Surabaya itu, ya, ada jemaah dari Mesir itu, beliau ngasih bayan muzakarah seperti ini, ya, bahasa Arab. Jadi kata beliau, di tempat saya itu di Mesir, kata beliau, ada 5 orang kemarin, ya, di Surabaya itu. Beliau cerita, di tempat kami itu, kata beliau, ada konsultan besi, ahli bangunan, ahli perakit besi. Jadi bangunan berapa tingkat pun dia tahu, berapa ukuran batu nesir atau besi yang diperlukan. Ya, tahu dia mengali itu, mengkalkulasi itu gampang sekali. Konsultan yang luar biasa lah begitu, seniornya begitu. Maka hadirin yang mulia, kata beliau, orang ini hari-hari dia bergelut dengan benda yang bernama besi. Ya, dia kadang tanya berapa harga besi, ya, dia tanya gudang naruh besi, ya, dia kadang-kadang ngontrol bagaimana keadaan besi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata jamaah tersebut, karena terlalu sibuk dia dengan kegiatannya tersebut, lupa untuk mengatur hatinya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak sempat hadirin. Ya, enggak sempat lagi. Ini hadirin yang mulia. Akhirnya hadirin yang mulia, kata beliau, ketika dia mau meninggal dunia, hadirin yang mulia,
maka didatangkan orang untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Nah, kalau kita mau meninggal itu kan sunnah ditalkinkan di sebelah kanan itu kan kalimat la ilaha illallah gitu. Sampai dia bisa mengucapkan. Tapi jangan terlalu seringnya. Kalau dia sudah mampu mengucap la ilaha illallah, sudah diamkan saja lagi. Zikir aja kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ditalkinkan la ilaha illallah, enggak bisa dia menyahut. Ya, enggak bisa dia menyahut. Diamkan dulu, ya. Lama-lama talkinkan lagi la ilaha illallah. Enggak bisa juga dituntun itu, dituntun. Kemarin hadirin yang mulia di daerah tetangga kampung kami itu, ya, ketika dia mau meninggal dunia, orangnya memang masya Allah ibadahnya nggak terjaga lah begitu, ya, amalannya nggak terjaga. Maka ketika dia mau meninggal dunia, ngomong, mulutnya itu ngomong, ma tuntun ma tuntun ma tuntun ma. Akhirnya ibunya ini nggak paham juga, nggak ngerti agama juga rupanya. Akhirnya dia ajak saudaranya, ayo kita tuntun. Akhirnya dibedirikan, dipapah kiri kanan, dibawa berjalan katanya mulia Allah Akbar. Padahal mungkin dia minta tuntun kalimat la ilaha illallah. Inilah hadirin yang mulia kalau orang jauh dari agama salah paham. Padahal anaknya itu kesakitan mau meninggal dunia, ngomong mulutnya ma tuntun ma gitu. Akhirnya ibunya salah paham, diajaknya keluarganya, ayo kita tuntun katanya. Akhirnya diberdirikan. Astagfirullahaladzim, sedihnya saya mendengar itu, ya Allah. Bilang, padahal mungkin dia minta tuntun kalimat la ilaha illallah. Maka akhirnya hadirin orang Mesir tadi ketika dia mau meninggal dunia dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya apa? Yang keluar dari mulutnya kata jamaah tersebut, ainal hadid, kamil hadid, kaifal hadid. Itu yang keluar dari mulutnya, baru meninggal dunia. Artinya apa? Mana besi, tumpukan besi aku di mana naruh? Kaifal hadid, gimana besi saya yang baru datang? Ya, kamil hadid, harga besi sekarang berapa? Meninggal dunia. Hari-hari bicara besi. Hari-hari ngelihat besi. Hari-hari ngurus besi. Jarang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata jemaah Mesir tadi mengatakan dia ini hari-hari bicara bahasa Arab. Ya, hari-hari bicara bahasa Arab. Tapi ketika meninggal dunia mengucap la ilaha illallah enggak mampu. Yang keluar malah mana besiku, bagaimana besiku, berapa harga besi. Ini orang Arab, hari-hari bicara bahasa Arab, tapi karena tidak memperhatikan, ya, jarang membicarakan kebesaran Allah, nggak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Apalagi yang kita bukan Arab, ya kan? Hari-hari bicara bahasa Banjar, hari-hari bisa bicara bahasa Jawa, hari-hari bicara bahasa Indonesia. Ini kalau nggak benar-benar fokus kita melatih kalimat la ilaha illallah ini, dikhawatirkan nanti kita susah mengucap kalimat tersebut di akhir hayat kita. Ini hadirin yang penting sekali kita mengusahakan kalimat la ilaha illallah. Di Banjarmasin kemarin ada juga ya kan teman kita Bos Kayu itu cerita. Pas saya kasih muzakarah seperti ini, habis muzakarah dia panggil, Ustadz, benar yang pian sampaikan Ustadz. Kenapa gue bilang? Di kampung kami, saya nggak sebutkan kebunnya, kampungnya di Banjarmasin itu. Saya tahu ke kampungnya. Ya, di kampung kami bilangnya ada buruh kerja kayu. Ya, buruh kerja kayu. Mana kalau dia ngangkat kayu balok kan itu nah. Kalau di Simpang kemarin kan kayu lok itu, ya kan? Ya. Kalau orang Jawa, jadi namanya, mohon maaf ya, kalau orang Jawa ketika dia mau mengguling kayu lok itu, yang dia ucapkan apa? Ji-ro-lu, gitu kan? Tapi kalau orang Banjar 1, 2, 3 gitu kan? Guling lagi 1, 2, 3, ya, terguling lagi sedikit 1, 2, 3. Nih hadirin yang hari-hari dia bicara seperti itu, bicara 1, 2, 3. Hari-hari dia mendengar temannya mengucapkan 1, 2, 3.
Hari-hari mikir gimana ini ngangkatnya supaya kuat, 1, 2, 3. Maka kata bos kayu tadi cerita sama saya, Ustaz, ya, ketika dia meninggal dunia di rumah sakit, dituntun untuk mengucap la ilaha illallah, nggak bisa katanya. Ya, lama-lama didiamkan, ucapkan lagi la ilaha illallah, nggak mampu juga, keluh lidahnya. Yang ketiga kata beliau, ya, dituntun kali lagi la ilaha illallah. Akhirnya kata beliau matanya langsung terbuka dan mengucap 1, 2, 3 meninggal dunia. Masya Allah, sedihnya kita. Ini yang kita takutkan itu Pak. Makanya kita meluangkan waktu ini untuk jaga-jaga. Ya. Kalau Pak Ali itu kan cerita, aduh Ustaz, saya hari ini sibuk sebenarnya, tapi saya ingat, takutnya nanti pas mati blok 12, blok 1, blok 2, akhirnya saya lari ke sini katanya. Nah, ini hadirin yang mulia. Ya, subhanahu wa ta'ala. Banyak seperti ini, ya. Banyak sudah contoh-contoh yang seperti ini. Ya, yang terlalaikan, terlena, tidak sempat membenahi iman, kalimat iman, membenahi kebesaran Allahnya, di akhir hayatnya hadirin yang mulia berat untuk mengucapkan kalimat tersebut ketika meninggal dunia. Inilah harapan kita hadirin yang mulia, dengan meluangkan waktu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala hadirin yang mulia, bagaimana kita nih mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Caranya dakwahkan terus kalimat la ilaha illallah. Hari-hari kita, mulut kita ini biasakan mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Kalau berjanji bilang insya Allah, kalau dapat nikmat bilang alhamdulillah, mendengar ada orang meninggal, ada musibah innalillah, ngelihat yang ajib-ajib subhanallah, ya, terkaget kita masya Allah, ya, ketendang batu astagfirullah, akhirnya dicabut malaikat maut nanti la ilaha illallah. Ini kalau nggak dilatih nggak bisa, ya. Makanya kita tinggalkan kampung kita, tinggalkan keluarga kita, tinggalkan rumah kita, khusus kita untuk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang fokus ini aja kadang-kadang susah, apalagi campur-campur, ya kan? Ini hadirin Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Subhanahu wa ta'ala, inilah usaha yang dulu dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat itu hadirin yang mulia, yang dulunya orang-orang jahiliyah, ya kan, orang yang tidak kenal dengan Allah, mereka punya berhala 360, berhala di sekitar Ka'bah, ya, yang mana ada di antara sahabat menyembah patung terbuat dari roti, ya kan, yang mana manakala dia lapar, patung dari roti Tuhannya itu dia makan sendiri, tapi dengan asbab hadirin yang mulia dimujahadakan oleh Rasulullah dengan amalan dakwah, akhirnya menjadi orang nomor 2 di dunia hadirin. Ya, setelah Abu Bakar radhiyallahu. Ini dahsyatnya amalan dakwahnya hadirin. Untuk merubah hadirin yang mulia, untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala, manakala kalimat la ilaha illallah ini masuk ke dalam hati, insya Allah nanti hadirin yang mulia, ngelihat apa saja kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ngelihat matahari terbit dari timur, maka kita ingat dengan Allah, mulut kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi yang bikin kita dapat derajat pahala dari Allah itu bukan melihatnya itu, tapi ingat Allahnya itu hadirin. Tidak terhijab lagi pandangan kita. Ya, melihat ada makhluk, melihat pohon bergoyang, langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti hadirin yang mulia. Coba saja kalau kita ketendang batu, apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang ada dalam hati kita. Ya kan? Kadang-kadang ketendang batu, aduh, wah ini berarti perlu diperbaiki lagi kebesaran Allah yang ada di dalam hati kita. Ya, apalagi kayak dulu kan ngelihat belalang banyak terbang, orang yang kurang membicarakan besar Allah melihat belalang banyak, akui katanya, ya kan? Bukan la ilaha illallah, karena jarang dibicarakan. Yang mana ujung-ujungnya nanti hadirin yang mulia, saat malaikat maut datang hadirin yang mulia, maka dengan mudah kita mengatakan la ilaha illallah.
Manakala hati kita sudah ada kebesaran Allah, ringan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan perintah Allah nih hadirin yang mulia, maka kita diperintahkan juga untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Ya, sholat perintah Allah, contoh Rasulullah berjamaah. Ya kan? Gampang sekali. Ya. Makan perintah Allah, contoh Rasulullah tangan kanan. Makan yang halal. Ini hadirin yang mulia. Ada semua contoh Rasulullah. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat tauhid dan kalimat syahadat tauhid dan syahadat Rasul, ini hadirin yang mulia satu paket, gak bisa dipisah-pisah. Ya. Gak bisa la ilaha illallah saja Muhammad Rasulullah kita lepas, gak bisa. Dua-duanya kita pegang. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Inilah kita melatih dalam rangka kita etikaf ini, melatih yakin kita kepada Allah, amalan kita sesuai contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini hadirin yang mulia. Makanya nanti kita ada muzakarah, ya kan, sunnah Rasulullah terbagi berapa, ya, bagaimana sunnah surah penampilan Rasulullah, sunnah sirah kehidupan Rasulullah sehari-hari, sunnah sarirah pikir Rasulullah, kerisauan Rasulullah terhadap umat. Nanti kita muzakarahkan. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah sholat. Tidak ditanya kita punya rumah berapa, mobil berapa, istri berapa, duit berapa, enggak ditanya. Anda yang ditanya sholat 5 waktumu gimana? Apabila bagus sholat 5 waktu, amal yang lain akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau orang ini terjaga sholat 5 waktu, amal yang lain dimudahkan. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti sholat kita kerjakan, sedekahnya kita jalankan, enggak. Tapi kalau kita rajin sholat 5 waktu bagus, insya Allah sedekah mudah, silaturahmi mudah, tasbih mudah, baca Quran mudah, salawat mudah, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Hadirin yang mulia. Maka sholat 5 waktu yang sangat dicintai Allah adalah dengan cara berjamaah. Ini hadirin yang mulia. Maka orang sholat berjamaahnya adalah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau misalnya imamnya nggak khusyuk, makmumnya khusyuk, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, sopnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopnya mungkin kurang rapi, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengorbanan kita dari rumah, meninggalkan rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlena atau tertipu dengan hijab nur, ya. Ustaz Lutfi sering bilang, ya. Hijab nur itu, kalau hijab kegelapan, ya, hadirin yang mulia, karena cinta dunia, karena kesibukan dunia, kita nggak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Itu hijab kegelapan namanya, hijab zulumat. Tapi kalau hijab nur ini lebih berbahaya lagi. Hijab nur itu hadirnya terhijab dengan dengan sepertinya amalan, tapi menghalangi dari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu Ustaz Lutfi pernah nyampaikan, hadirin yang mulia, ada seseorang datang sama saya, kata beliau, Ustaz, gimana saya ini nggak bisa maghrib isya di masjid, nggak bisa berjamaah. Kenapa? Kata beliau, saya punya amalan dikasih guru, habis maghrib ke isya itu membaca surah Al-Waqiah setiap hari 27 kali. Oh, bagus, kata Ustaz Lutfi. Ya? Baca surah Al-Waqiah Al-Quran itu bagus, besar pahalanya, apalagi 27 kali. Nah justru itu Ustaz, kata beliau, ya, saya nggak bisa ke masjid. Kalau saya ke masjid nggak teramalkan itu. Nah inilah kata beliau hijab nur, hadirin yang mulia. Ya, sholat berjamaah ini hadirin yang mulia nggak bisa ditandingi dengan bacaan surah Al-Waqiah segitu. Bahkan Maulana Abdul Hayy katakan, kita sholat berjamaah misalnya maghrib 3 rakaat, ya, ada orang yang sholat sendirian 1000 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat salam, 3 rakaat salam, 3 rakaat salam, 3 rakaat salam, sampai 1000 kali. Itu nggak bisa menandingi pahala orang yang sholat berjamaah di masjid, nggak bisa. Maulana Abdul Hayy dalam kitab Fadilah Amal, buka aja itu ada tadi.
Ini pentingnya kita memperbaiki iman, bagaimana kita penting menghidupkan sunnah, bagaimana kita pentingnya menjaga sholat berjamaah. Insya Allah ya. Maka kita akan latihan di sini hadirin yang mulia selama beberapa hari. Bagaimana kita memperbaiki iman, memperbaiki amal, memperbaiki sholat, memperbaiki tata ibadah kita hadirin yang mulia. Maka selama kita latihan etikaf, kita perbaiki niat kita semata-mata mencari ridha Allah. Yang kedua, ingin memperbaiki diri kita masing-masing. Yang ketiga, kita ingin belajar menghidupkan suasana dakwah dengan pengorbanan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Maka selama kita buat amal hadirin yang mulia, kita perbanyak dakwah, perbanyak ta'lim, perbanyak zikir, ibadah, perbanyak khidmat. Kemudian kita kurangi masa makan dan minum, masa tidur istirahat, masa keluar dari masjid, kita kurangi bahasa bicara yang sia-sia. Kemudian kita jaga taat kepada amir. Kemudian kita jaga amal istimai, kita sempurnakan amal infiradi. Kemudian kita jaga kehormatan masjid, jaga kesabaran dan tahan uji. Kemudian hadirin yang mulia, kita tinggalkan mengharap kepada selain Allah, tinggalkan meminta kepada selain Allah, tinggalkan memakai barang orang tanpa izin. Kemudian tinggalkan sifat boros dan mubazir. Kemudian jangan bicara masalah politik, jangan bicara masalah khilafiyah, jangan bicara aib, jangan bicara masalah dana dan status sosial. Insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Allah berikan kekuatan iman kepada kita. Allah mudahkan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa nanti insya Allah ya, sekitar tanggal 26, 27, 28 November 2025 nanti ada pertemuan umat Islam se-Indonesia, insya Allah di Purwakarta. Di sana akan dihadiri sekitar 250.000 orang, dan dari sana nanti akan dibentuk sekitar 15.000 jamaah. Maka dari sekarang kita niatkan kita bisa berhadir, dan kalau bisa kita termasuk nama yang membentuk jemaah yang diberangkatkan. Insya Allah sama bersih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina. Allahumma hdina li binadin nas ja'alna salaban liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.